Kita relate. Ya, oke. Astagfirullah. Oke. Astaga. Relax. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Azza. Omri nanti nyusul setelah ini. Topik minggu ini adalah kita akan membicarakan tentang fisioterapi untuk cyclist. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat penting, tapi nggak banyak paham, nggak banyak yang mengerti untuk apa fisioterapi untuk cyclist itu. Karena bukan hanya untuk pemulihan cedera, tapi juga untuk maintenance, untuk perawatan, supaya kita bisa terus goes dengan baik dan mencegah potensi-potensi cedera ke depan. Dan kali ini yang kita ajak untuk demonstrasi tidak main-main, namanya adalah Asep Aziz. Dia ini saya dulu kenalannya lewat basket, waktu sama-sama aktif di dunia basket. Dia dulu visionya tim profesional di Surabaya. Kemudian dia ikut membantu saya dan teman-teman goes dulu ikut kita touring ke luar pulau, ke kota lain. Dia ikut menjadi fisioterapi buat kita. Dan kemudian dia ini punya bakat jadi pengusaha, sehingga dia punya yang namanya fisiopreneur. Dia membuka bisnis fisioterapi ini di mana-mana. Dan kemudian dia terus naik kelas dan dia sekarang menjadi visio dari Timnas Sepak Bola Indonesia. Jadi dia kebetulan sedang mampir ke Surabaya, sempat balik ke Surabaya sebelum ikut timnas lagi training camp ke Turki. Jadi kita dapat kesempatan istimewa karena walau dia sekarang di timnas sepak bola, tapi dia ini punya banyak pengalaman dengan cyclist, khususnya saya. Karena dia dulu ikut membantu pemulihan saya waktu operasi bahu, waktu operasi kaki. Dia banyak membantu saya dulu dan moga-moga nanti Asep ini bisa memberi demonstrasi gambaran kalau Anda cyclist, Anda ingin serius, apa saja yang harus di maintenance kalau tidak cedera. Jadi maintenance sebelum cedera itu sangat penting, khususnya badan bagian bawah ya, karena kan sepedaan kan banyak kakinya yang bermain. Nah, nanti Asep bersama Omri akan melakukan demonstrasi, dan yang menjadi pasiennya kali ini adalah teman kita juga, namanya Jupe, mungkin familiar di episode kita sebelumnya. Dia termasuk ya salah satu yang dalam setahun terakhir menjadi termasuk yang paling kuat khususnya di kawasan Surabaya ini. Dan dia nanti akan menjadi pasiennya Asep, mendemonstrasikan pentingnya fisioterapi untuk cyclist. Omri yang akan menemani. Jadi silakan menyaksikan bagaimana seorang pasien korban akan menjalani fisioterapi. Pendengar, sekarang saya ini sedang bersama Om Asep di tempatnya di fisiopreneur ini. Nah, sekarang saya mau tanya Om Asep, pentingnya fisioterapi untuk cyclist. Walaupun kita bukan atlet, tapi penghobi sepeda itu kenapa perlu fisioterapi? Ya, jadi fisioterapi ini kan memang dulu orang berpikirnya hanya buat elit atlet ya. Betul. Tapi ya. ternyata banyak banget sekarang yang mendapatkan manfaat dari melakukan fisioterapi secara rutin. Oke. Yang pertama, orang menjadi mengetahui resiko cederanya itu apa. Dengan misalkan dia punya riwayat cedera dulu. Oke, ya. Bentuk badannya mungkin anatominya ada yang pinggulnya miring, kakinya flat foot, badannya mungkin bungkuk. Nah, itu dengan fisioterapi kita bisa analisa. Jadi saat nanti bersepeda, kita udah tahu kemungkinan bagian mana yang bisa resiko cedera. Yang kedua, pastinya kalau namanya di olahraga, mau di elit atlet maupun komunitas, tetap ada resiko cedera. Nah, saat itu ada cedera, kalau ditanganinya dengan salah, misalkan malah dibawa ke tradisional, ada bagian yang ototnya robek atau ligamennya robek diurut malah tambah parah. Nah, itu fungsinya fisioterapi. Ya, itu cuma ada air didoain gitu kan, biar sembuh. Jadi fisioterapi bikin programnya buat pemulihan, seperti itu. Biasanya masalah apa kalau di cyclist itu yang Om Asep tahu ketika menangani cyclist? Ya, jadi kalau beberapa cyclist yang banyak datang ke fisiopreneur atau mungkin juga mereka konsultasi di DM, paling banyak sih sebenarnya mereka mengeluhkan di area sekitar lutut. Sekitar lutut? Ya, sekitar lutut. Nah, cuma memang bahwa nggak semua cedera lutut itu harus dioperasi.
Jadi jangan takut kalau misalkan, oh dulu lututnya sakit, jangan-jangan nih harus operasi. Padahal sebenarnya enggak. Bahkan beberapa di antaranya itu sebenarnya hanya karena misalkan dia mengalami yang namanya overuse. Jadi nafsunya besar tapi tenaganya kurang gitu kan. Wah, seperti itu. Ini ngomong sepeda nih ya. Iya. Nafsu besar tenaga kurang ini nanti pikirannya lain nanti mendengar saya. Ya. Oh, jadi, nah itu kan biasanya di lutut. Tapi kok saya sering sakit tuh, misalnya di paha apa itu tiap orang nggak sama berarti ya? Ya, jadi cedera itu ada dua. Ya. Ada yang cederanya dia traumatik, ada yang overuse. Nah, kalau traumatik itu kan kejadiannya jelas. Misalkan kita jatuh, nah itu langsung cederanya yang parah tuh. Patah di sini, ya kan bisa patah juga di area pergelangan tangan. Tulang selangka Tapi ini, ada yang karena tadi overuse. Nah, kalau overuse itu berhubungan tuh, misalkan mungkin awalnya lututnya yang nggak nyaman, tapi karena lututnya nggak nyaman, dia menggunakan otot lainnya ngebantu. Nah, terus juga kita punya tubuh ini, misalkan lutut sakit, maka pinggul kita ngebantuin. Nah, kalau pinggul kita udah bantuin, pinggang kita bantuin. Begitu juga ototnya. Kalau misalkan otot di daerah paha belakang, misalkan hamstringnya lemah, pinggangnya nanti kerjanya juga lebih berat. Makanya banyak banget saya menemukan teman-teman cyclist, mereka mengeluh dari pinggang, pinggul, bahkan sampai paha bagian samping. Jadi memang ya sakit semuanya semua. Sakit semua. Oh, jadi ini kalau gitu benerinnya juga harus satu-satu apa sekaligus ya? Jadi harus sekaligus. Nah, cuma yang sering terjadi gini, Om Ray. Banyak orang yang nggak bisa bedain antara dia itu pegal atau dia itu cedera. Nah, bedanya apa nih? Bener ini. Kan sama-sama capek ya? Ini betul. Capek. Ya. Ini meminimalisasi alasan orang juga untuk tidak bersepeda. Ya. Jadi kalau yang pegal itu kan sebenarnya sama seperti kita melakukan workout. Jadi namanya itu DOMS, Delay Onset Muscle Soreness. Jadi ototnya tuh soreness karena memang penggunaannya berlebih, tapi sebenarnya kemampuannya di bawah itu. Nah, jadi akhirnya si ototnya merespon dengan rasa pegal yang berlebihan. Pada beberapa orang dipikirnya itu cedera. Jadi kalau itu sih sebenarnya berkaitan dengan misalkan warming up-nya, mungkin dia nggak melakukan persiapan pemanasan, stretching, setelah olahraga juga mungkin dia tidak melakukan cooling down. Makanya kenapa besokannya itu dia rasa sakit. Tapi kalau cedera itu biasanya di hari H langsung sakit. Jadi misalkan mungkin lagi cycling kencang, tiba-tiba kesakitan. Nah, itu kemungkinan cedera. Gitu cara bedainnya. Itu cedera seharusnya saat itu langsung berhenti atau dikurangi atau terus sepedaan mestinya? Sebenarnya sih kalau kita berbicara cedera kan ada grade-grade-nya ya. Ada yang ringan, menengah, sama berat. Jadi sih sebenarnya pada saat kita merasa bahwa kita mengalami cedera, terus kita misalkan masih bisa melanjutkan nggak apa-apa, cuma mungkin dikurangin ininya kecepatannya, jadi nggak perlu, intensitasnya. Nggak perlu langsung manggil ojol gitu, nggak perlu ya? Nggak perlu, kita ya turunkan aja pelan-pelan. Tapi kalau memang kita merasa sesuatu ini lumayan mengganggu dan bahkan sampai nilai nyerinya lebih dari 3 ya. Kalau kita kan skala nyeri 0 sampai 10, dia nyeri dari 3, nah itu mungkin boleh udah mulai menepi. Tapi kalau masih 1-2 wajar karena nggak mungkin olahraga itu tanpa ada rasa nyeri. Seperti itu. Nah, skala nyeri itu dari 1 sampai 2 itu tergantung jeritan apa tergantung apa? Ya, tiap orang beda-beda memang. Jadi memang kalau kita berbicara nyeri, nyeri itu persepsi kan. Dan pengalaman. Tiap orang punya pengalaman dengan nyeri. Kalau ada orang nggak biasa dengan hal tersebut, ya dia kesakitan ya kan. Tapi kalau orang yang sudah biasa, lama-lama nyeri itu akan beradaptasi. Tapi bukan berarti no pain no gain. Cuma kita tahu bahwa kalau nyerinya, ini nyerinya tidak bisa ditoleransi, berarti ada sesuatu yang terjadi, itu memang butuh perawatan. Cedera. Ya, cedera. Tapi kalau nyerinya dikit-dikit itu kadang cuma pegal tapi jadi nyeri gitu, seperti itu. Jadi kalau seorang pesepeda walaupun cuma penghobi itu perlu tahu paling enggak step-step atau urat-urat mana yang perlu disiapkan supaya tidak cedera ketika bersepeda ya berarti ya? Ya betul, karena kan memang pada dasarnya saat kita bersepeda ada beberapa otot yang dominan digunakan. Dari otot betis, hamstring, terus paha depan, quadriceps, terus yang bagian samping nih ini yang sering kaku banget ya, ITB ya. ITB, ini yang sering, gini ya berarti ya? Ya, dari ujung sini sampai ke ujung pinggul ya, sama di otot glutes ya, di otot pantat. Sama memang core juga penting, otot core. Core itu mana?
core otot-otot perut. Makanya kan banyak orang sering ngelakuin latihan seperti yang plank, gini, latihan ya. kayak gitu. Itu akan boleh dibilang membantu meningkatkan performance. Oke. Karena ya kadang kita berbicara kan otot itu tidak cukup hanya di stretching. Sesuatu harus dikuatkan ototnya. Jadi tidak melulu stretching itu kadang-kadang juga perlu dikuatkan. Betul. Jadi kalau stretching mengulur, tapi Ya. kalau cuma diulur aja ya Ya. akhirnya dia nggak kuat. Tetap Oh, betul. otot itu perlu kekuatan. Nah, Ya. kan banyak mungkin teman-teman cyclist yang contoh saat memulai dulu cuma kuat berapa kilo, tapi Ya. kan lama-lama dia beradaptasi kan, nah makin meningkat. Karena itu sama dengan prinsip latihan yang namanya progressive overload, pelan-pelan naik gitu. Nah, ini benar-benar teknis ini mendengar ya. Jadi yang molor itu juga harus kuat ya. Betul. Ya, kalau molor toh nggak kuat, Ya. nah ini nggak berguna ya. Bisa nggak overuse ya. Betul. Jadi molor kuat. Nah, betul itu. Ya. Kalau macam-macam misalnya persiapannya untuk warming up-nya apa itu ada yang spesial, otot-otot mana yang harus disiapkan? Ya, yang pasti sih sebenarnya kalau kita berbicara untuk persiapan itu bukan hanya dimulai dari pas mau sepedahan. Pas beli sepedanya udah ada persiapan kan, kita ngelakuin bike fitting, itu juga akan membantu betul, ya. mengurangi resiko cedera, ya kan? Ya. Terus mungkin juga pemilihan equipmentnya itu juga akan pengaruh. Ya, Terus betul. nah kalau untuk di hari sepedahannya, Ya. yang pasti tadi boleh ngelakuin stretchingnya itu Ya. di otot-otot seperti di otot paha depan, otot hamstring, otot betis, sama di otot daerah sekitar pinggang, kayak gitu. Tapi memang hasil dari warming up itu sangat signifikan ya untuk pesepeda ya. Jadi kan kadang-kadang kita bangunnya pagi nih kayak maling ayam dan jam 3 jam 4 sudah harus kumpul. Kalau kita langsung naik sepeda itu berarti resiko cederanya itu juga lebih tinggi berarti. Iya, jadi kalau misalkan kita berbicara warming up, kalau di sepeda sebenarnya dari mulai kita naik, kita mengayuh pelan-pelan itu juga udah warming up ya. Cuma jangan langsung di kencengin gitu. Ya, Jadi benar-benar gas, kayak ya. kita pelan. Tujuannya apa sih warming up? Warming up itu kan membuat pembuluh darah kita melebar sehingga sirkulasi darah kita lebih siap. Jadi badannya udah rasa lebih hangat. Nah, sebenarnya dengan hanya mengayuh sepeda aja tuh cukup. Tapi kalau misalkan kita merasakan tiap orang beda-beda nih, ada Betul, yang ya. fleksibel, ada yang mungkin dia ngerasa kaku. Nah, Betul. boleh dia kasih tambahan stretching lagi. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya warming up itu dilakukan bertahap. Jadi dari yang ringan dulu sampai badannya kerasa hangat, mulai keringetan. Nah, itu. Jadi nggak langsung dia dalam kecepatan tinggi. Seperti itu. Resiko dari urat itu apa pengaruh juga ke organ dalam? Kalau misalnya tiba-tiba maksa gitu. Iya, Warming up itu. jadi kan berhubungannya itu antara sebenarnya otot dengan jantung juga. Ya. Kenapa? Karena gini, otot kita Ya. itu kan sebenarnya butuh suplai oksigen. Nah, oksigen itu dipompa dari jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh membawa oksigen. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya kebugaran juga kurang bagus, ya akhirnya sirkulasi darah ke ototnya juga nggak bagus. Makanya kenapa banyak orang yang nantinya tiba-tiba gampang kram seperti itu, ya kan? Betul, Atau ya. misalkan ototnya tadi mudah robek, ya kan? Karena ternyata kebugarannya juga nggak bagus. Makanya penting juga sih kita melakukan check up juga. Jadi ya Pak, yang sering ditanyakan itu kalau cyclist itu kan kram ya. Ya. Kram ini apa melulu karena asupan elektrolit ya biasanya kan gitu ya, garam antara garam atau elektrolit, atau memang ototnya yang nggak siap gitu kan. Apa kalau kita minum elektrolit terus apa pasti nggak kram gitu pertanyaannya. Ya. Jadi gini, kalau berbicara kram itu sebenarnya penyebab utamanya sih tidak diketahui, tapi ada beberapa faktor resiko. Jadi misalkan kelelahan, ya, memang dia kelelahan berarti daya tahannya kurang bagus dari daya tahan otot dan jantung parunya. Yang kedua adalah tadi kekurangan cairan juga bisa, dia kekurangan cairan. Terus bahkan beberapa orang itu ada yang karena hormon natrium kaliumnya kurang bagus. Makanya kenapa kadang ada yang mereka makan pisang, Betul, gitu. Atau mungkin pakai suplemen yang ada natrium kaliumnya. Betul, jadi memang seperti itu. Tiap orang beda-beda, tapi paling dominan itu semua. Mungkin ada yang mau nambahkan untuk intro kenapa visio ini penting?
bagi cyclist? Ya, jadi dengan melakukan fisioterapi, Ya. sebenarnya ini kan suatu hal yang biasa orang-orang elit atlet lakukan. Ya. Pendampingan fisioterapi ini akan membuat kita bisa ngelakuin cycling dengan lebih baik. Setidaknya kita treat like atlet, ya kan? Oke, Seperti ya. itu. Walaupun tidak semua atlet ya. Tidak semua atlet, Ya, betul. betul, benar. Nah ini pendengar ya. Tadi kan sudah bahas kram. Nah kita habis ini kita lihat bintang kram kita, Om Jupe itu nanti Om Asep ini akan mempraktekkan beberapa contoh Fisioterapi pada cyclist, di cyclist ya. Oke, mari kita saksikan tayangan berikutnya. Pendengar, nah ini sekarang saya kenalkan pasien tamu, pasien garis miring tamu, gitu ya. Karena ini Om Jupe yang dulu terkenal dengan kramnya. Ya. Syuting. Apa? Syuting, acting. Oh, enggak, itu waktu dulu enggak. Nah, kamu sekarang mau di fisio sama fisioterapisnya tim nasional Indonesia. Ya. Ayo. Dipaksa. Ini luar biasa, kamu dapat kehormatan fisioterapisnya tim nasional Indonesia. Iya. Ya, gitu. Jadi keluhan apa yang Anda rasakan sekarang? Kira-kira. Kamu kok Ya, kagok gitu sih? buat jalan sakit. Hah? Buat jalan sakit. Tapi Sampai- dibuat mancal malah enggak sakit. Oh gitu. Kamu kok kagok gitu sih? Kenapa? Mau pakai gelang nggak supaya biasa gitu? Hah? Atau kimono atau apa gitu supaya suasananya biasa? Loh, apa ini terlalu terang? Hah? Kurang redup ya. Iya, biasanya kamu redup-redup gitu. Enggak. Ya. Terus kanan kirinya juga bukan cowok. Kanan kiri. Ya, monggo disampaikan ke Om Asep. Apanya keluhannya? Oke. Ya. Ya, saya biasanya baru-baru ini aja sih kalau buat jalan ini yang ini sakit. Oke. Tapi kalau buat mancal malah enggak sakit. Udah berapa lama berarti rasa nggak nyamannya? Semingguan. Ada semingguan ya. Terakhir kali mancal kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke, nanti saya bantu periksa dulu karena memang pada cyclist itu ada beberapa titik yang biasanya terjadi gangguan. Oke, saya lihat dari pinggulnya ya, relax. Belum Terusin aja. diapa-apain. Hah? Terus ya. Oke, udah. Ini memang kita bisa ngerasain ya. Pinggulnya ini sisi sebelah yang kiri ini lebih kaku nih tuh. Ya, dia didorong dia lebih kaku sehingga otot di sekitarnya itu terjadi imbalance. Nah, ini ya, satu sini sakit, oke. Ya, ini sakit juga, oke. Ya. Nah, bahkan ini sampai ke pinggang juga sebenarnya. Tidur miring. Coba tidur miring, kita cek ya. Oke, tidur miring, kita cek. Nah, ini juga biasanya di pinggang sini nih. Nah, ya. Nih, pinggangnya. Satu lagi di pantatnya sini. Oke. Nah, terus juga kalau di cyclist itu karena memang repetitif ya ngelakuin ini Diulang pedaling kali-kali. berkali-kali. Nah, jadi dia sampai ke sini juga ikut nggak nyaman nih. Nah, nih. Kamu pakai gigit bibir kayak apa ya kamu? Ya, sini sama sini nih. Nah, ya. Oke, jadi sekarang saya akan coba lakuin sedikit Acting. manual Acting terapi. mendengar, acting. Oke, manual terapi kita mau ngerilis otot-otot yang tadi yang tight ya. Coba tidur miring ke arah saya. Jadi ini Om, ototnya tuh kencang gitu maksudnya? Iya, jadi ototnya kencang karena muscle imbalance. Jadi ada satu sisi ototnya yang, contoh misalkan kenapa bagian samping luarnya kencang, Tuh, ITP kemungkinan tadi ya. kemungkinan bagian samping dalamnya ini agak sedikit kurang kuat. Jadi saat dia mengayuh, Ya. maka dia otomatis kayak menggunakan Melontir. ini berlebihan. Oh, yang kerja cuman yang kerja sini. bagian Nah, sini. ditambah mungkin kan banyak sebenarnya orang-orang yang non atlet, Ya. mereka kan sehari-hari banyak duduk ya kan. Nah, itu Betul. akhirnya otot sininya nggak kerja. Makanya kenapa ininya kerja berat sampai ke pinggang. Oke. Jadi Coba ini proses untuk di Kita istilahnya untuk di ini ya fisioterapinya salah satunya dengan manual terapi, tapi kita juga kalau memang dia ada cedera, kita biasa bisa dibantu dengan misalkan membutuhkan ultrasound, membutuhkan elektroterapi, itu juga bisa. Nah, sekarang kita mau dengan manual terapi dulu untuk mengurangi ketegangannya. wow, jadi ini tegang malah dikurangi. Bagus. Oke, kita rilis ya. Udah baca doa belum? Relax, kamu relax aja. Ya, relax ya. Kamu relax aja. Kita Oke? cuma dielus-elus aja kok. Jangan serius. Saya juga. Dielus-elus. Kamu kira jangan kamu tok yang kamu kira mau kram. Saya juga mau kram, tapi perut. Relax. Kita rilis. Ya, oke. Astagfirullah. Oke. Relax.
pelan banget. Nah, ini otot-ototnya. Ya, oke. Aduh, kamu kenapa Om? Sakit. Oke. Re, Om, Joni. Ampun. Ampun. Oke, relax. Loh, ini supaya tidak mengulangi Iya. krammu yang masuk video itu Nah, loh. Diomongin itu acting kok. Iya. Ini juga acting. Enggak. Oke, ini biar enak. Nah, ini nih satu titik sini juga sakit. Oke, naik turun coba. Naik turun. Gerakan kakinya naik turun. Naik. Ya. Terus. Tapi memang kalau di sini Om, itu Iya. banyak yang akhirnya jadi inget Tuhan. Oh. Nyebut Tuhan terus. Aduh tuh. Kenapa? Oke. Kamu, nah kalau naik turun ya biasanya 2 kaki langsung. 2 kaki langsung, ya. Nggak bisa langsung satu gitu kan? Iya. Oke, coba sekarang tidur miring. Saya coba lakuin manual terapi Ayo lainnya. balik badan. Ayo. Tidur miring ya. Nah. Oke, nah ini kita harus mobilisasi sendinya. Pegangan. Apa yang dipegang ini? Nah, pegang tangan sama tangan pegangan. Ya. Oke. Oke ya, ini pegangan aja, relax. Nah. Oke. Oke, saya mau gerakin otot pinggulnya, daerah pinggulnya. Oke, relax ya. Lemesin, jangan kaku, Nah, oke. Relax, lemesin. Relax. Aduh. Wah, itu enak. Enak dong. Nanti ada yang lebih enak lagi. Itu baru enak tadi. Soker. Oke, nah terus juga kita bisa lakuin stretching ya. Ini salah satu otot stretchingnya. Ada. Nah, ini stretching. Ada. Ya, kita stretch otot bagian daerah pantatnya. Oke. Relax satu. Ya. Lagi. Wah. Relax 2. Relax 3. Oke, tidur lagi telentang. Ini paket hemat loh kamu. Biasanya sampai 10 kali loh. Oke, terus juga di area sekitar sini. Nah, karena memang dari pinggul tadi ngaruh ke ankle sini ya. Nah, oke. Ya, coba ankle-nya digerakin naik turun. Loh, ini cuma dipegang aja. Ini kayak lagi di terapi apa di rukyah Om? Ayo gerakin ankle-nya naik turun. Nah, ini kan yang sering bikin kram tuh. Ya. Loh, ini kan supaya enak kan? kamu enggak Tuh. terulang lagi videomu itu. Ya, oke. Makanya nurut sama terapisnya. Sakit. Ini kehormatan terapis timnas. Oke. Kamu Nah, sekarang terapis nggak jelas ya, kamu kasih tip yang ini malah bagian anak-anaknya, Nah, ini kalian udah cooling down, oke. Ya. Relax, lemesin. Getar-getar. apa ya? Ya itu alat getar. Oh. Ya. Ya. Kayak sing biasa bawa itu. Ya, tapi Sing itu pompa, masak, itu pompa. Masuk no itu. Itu pompa itu. Loh, enak dong. Enak. Nah. Ada. Kamu giliran getar diem. Tadi cuma dipegang-pegang teriak. Dikit lagi ya, bagian depannya ya. Nah. Gobius tuh. Depannya, oke. Loh itu cuma kaki kirimu tok. Aduh. Oke. Loh itu loh, lihat ototmu tuh loh segitu Ya, besar. nih. Aduh. Ada. Ya ini biar supaya apa namanya ototnya besoknya enak dipakai buat cycling lagi. Bisa ke bulan kamu habis ini. Ya. Ya karena ini memang tight banget ototnya tuh. Loh. Ini buat brand-brandan nanti cos kamu ya. Tahan sedikit. Oke, tidur miring lagi. Miring sini kita coba sisi satunya. Ke sana aja, miring sana. Miring sana. Oke, miring Ya, sana. jangan nggak lihat apa. saya. Oke, ya. Nah, oke. Nah, ini juga selain di samping sini, otot sini nih satu nih yang sering rasa nggak nyaman nih. Oke. Nah, Tuh. ya. Oke. Kamu kayak ikan keluar dari kolam. Aja pelan. Relax. Oke, saya pakai sikut ya. 1, 2, 3, 4. Itu MMA ini. Lu kok pakai tepuk-tepuk Give up. 9, oke. Ini masuk ketawa kok, nggak apa-apa, Tidur bisa. miring masih. Oke, saya gerakin dulu ya. Satunya. Campur geli kok. Lemesin. Nah ini loh, dikeretek ini enak. Aduh, oke, terlentang. Oke, Balik lagi. lemesin, Mas. Kamu kan seneng kalau bagian balik badan gini, ayo. Oke, kita mobilisasi dulu. Ampun deh. Nih, udah nggak sekaku tadi ya.
Tadi kan kaku banget nih. Sama aja Om. Oh, coba berdiri, coba berdiri bergerak, dia lebih enak. Ya, tuh. Sekarang goyang-goyang. Tadi suruh goyang nggak mau. Apanya yang goyang Om? Kaki satu kiri. Ya, jadi ini kalau bisa memang dibuat rutin, jadi supaya ototnya bisa adaptasi sama tekanan. Jadi fisioterapinya ngebantu untuk membuat sendinya lebih bisa bergerak, ototnya juga nanti nggak gampang kaku. Nanti kalau di rumah memang suka workout ya dilatih juga ototnya itu lebih bagus seperti itu. Ya, jadi ini salah satu bentuk recovery secara pasif dibantu sama terapis. Iya, iya. Oh. Terapis. Cukup. Yang Cukup. masuk tapi. Ya, cukup. Cukup. Kanan enggak? Enggak. Kiri. Nanti kamu jalannya kayak kepeteng miring gini. Ayo. Kanan aman. Kanan aman. Sebelah sini enggak apa-apa. Aman. Soalnya Pasti tau. Soalnya aneh. Ngomong dipekam gitu minggir kok. Keri Om. Hah? Keri Om. Ada keringnya juga. Oh, enggak dikit-dikit gini loh. Cukup Om, udah Om. Oke. Udah Om. Udah di Apalagi Om, kalau biasanya ini termasuk apa pegal atau cedera? Kalau kita melihat dari ini sih dia hanya ini aja sih, hanya pegal sih. Hanya pegal, jadi memang ya harus ningkatin kemampuannya. Jadi kemampuan si ototnya buat beradaptasi seperti itu. Itu dihajar lagi. Ya, masih cupu otak namanya. Ya. Ya. Nah, kalau kira-kira pesannya untuk Jupe ini latihan apa? Yang pasti sih latihan buat nguatin otot paha sama otot core. Jadi kalau bisa misalkan plank, terus side plank, atau di rumah bisa wall squat ya, atau misalkan mungkin juga sambil pegangan di sepeda kita lakuin squat juga, itu nggak apa-apa. Karena squat itu kan salah satu ya yang bagus untuk otot pantat, otot paha, sama juga dia membantu di otot paha belakang serta betis. Terus juga kalau ini supaya nggak gampang kram di betis, itu latihannya yang paling mudah adalah kita latihan heel rise. Kita jinjit-jinjit ya seperti itu. Karena sebenarnya kan kenapa dia bisa tadi kram ya, karena memang ototnya dia lelah. Jadi kemampuan ototnya belum mencapai standar untuk di level tertentu. Makanya kenapa bisa dilatih. Tapi jangan takut bahwa nantinya ini nanti nggak bisa meningkat. Tetap akan meningkat. Ya. Cuma kalau nggak dilakuin seperti tadi, resikonya nanti cedera. Nah kalau udah cedera bahayanya nanti bisa CLBK. Oh, apa itu? Cedera lama belum kelar. Ya. Jadi nanti nggak selesai-selesai. Yang keramu cederanya. dulu. Iya. Ini acting. Jadi kalau dulu waktu kamu sekolah, kamu jinjit-jinjit dia dimarahi. Kan kayak orang ngintip gini. Iya. Nah, nggak boleh gitu. Sekarang harus jinjit. Kamu. Iya. Nah, jadi latihan jinjit-jinjit. Ngintip siapa? Nah, nggak tahu kamu ceritanya ini. Kalau pesan Om Asep untuk cyclist secara umum, Ya. apa ya? Jadi kalau untuk semua cyclist, untuk mengurangi resiko cedera adalah yang pasti harus melakukan persiapan. Persiapan itu dimulai dari kita juga pemilihan sepedanya, kita juga mungkin bisa melakukan bike fitting, bahkan juga sekarang udah ada sport science untuk melihat seberapa besar kekuatannya kiri dan kanan dibandingkan. Setelah itu juga datang ke fisioterapi untuk dilakukan juga body screening. Jadi dilihat misalkan, otot yang sebelah sini kurang kuat, otot yang sini terlalu kaku, pinggulnya mungkin ada berputar dan lain-lain. Jadi sehingga nantinya kalau mau sepedahan itu lebih nyaman. Ya kita nggak menjamin akan menjadi suatu juara ya, tapi lebih ke arah quality dari si olahraganya itu meningkat. Jadi akhirnya nanti resiko untuk tadi kram, resiko untuk mudah mengalami pegal yang berlebihan juga itu menurun, dan yang pasti jangan sampai cedera. Karena kadang kalau udah cedera itu bikin orang menjadi alasan untuk dia nggak mau olahraga. Itu yang harus hati-hati. Tapi kalau dia kramnya makin terkenal. Oh gitu. Jadi Tonton 100.000 Ya, soalnya orang. disuruh acting itu. Oh, iya. Acting. Ada lagi Om yang mau ditambahkan? ya, oke. Intinya kalau terjadi cedera bisa kunjungin fisioterapis, tapi kalau ada beberapa cedera yang mungkin sampai karena kecelakaan, ya memang harus ketemu dengan dokter, spesialis ortopedi dan lain-lain, itu lebih baik. Dan kurangin untuk penanganan yang bersifat tradisional, karena ditakutkan malah nantinya jadi nggak bisa olahraga lagi, karena mungkin timbul perubahan bentuk, kecacatan dan lain-lain. Jadi sebaiknya memang melakukan pendekatan secara medis seperti itu. Ya, sekian dari kami. Mana Om? Mau dilanjut apa enggak? Pulang ya Om. Ya. Udah kamu
diam di sini dulu. Belum selesai. Kalau berdiri ketutup nanti kameranya. Silau. Jadi ya ini pendengar pesan-pesan dari Om Asep. Anda sudah melihat Jupe dicontohkan tadi fisioterapinya. Kami mohon diri dulu dari podcast ini, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.